Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat hari minggu bagi kita semua. Selamat hari minggu Kakak Mika. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul dan kita akan beribadah bersama-sama melalui online. Anak-anak, mari persiapkan Alkitabnya, kita persiapkan persembahan kita, dan mari mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu, anak-anak sekalian, mari kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetapi kita bersyukur Tuhan memberi kita tempat dan waktu untuk beribadah. Mari berdoa agar ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bergembira hari ini. Mari mengajak kawan-kawan kita untuk bernyanyi dengan sukacita dan kita memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari anak-anak, kita akan menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 103. Mazmur 103, kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari anak-anak memperhatikan, Bapak Guru akan membacakan bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Amin. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat baik bagi kita. Dialah Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Mari anak-anak dengan penuh sukacita kita menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Saya mengajak anak-anakku sekalian untuk berdiri. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita. Mari berdiri. Hukum kasih terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Mari kita mendengarkan dengan baik. Bapak Guru membacakannya bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari duduk kembali. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. 1 minggu ini anak-anakku, mungkin kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi kita belum mau mengakuinya di hadapan Tuhan. 1 minggu ini Bapak Guru juga pasti pernah melakukan dosa. Hari ini Bapak Guru dan anak-anak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang mengaku dosa dan kesalahan kita. Sesungguhnya hari ini dan saat ini Tuhan sementara memanggil dan mencari kita untuk datang kepadanya. Kalau kita sudah berdosa melalui mulut, melalui mata, melalui pikiran, melalui hati dan tangan kita, mari dengan sungguh-sungguh kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh oleh darahmu. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu kudengar.
bebas saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari anak-anak sekolah minggu, kita tunduk kepala, kita berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kami tidak mau bersembunyi dari dosa kami, Tuhan. Tetapi kami mau datang mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan mengasihani kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita sudah datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita percaya Tuhan Yesus menyambut kita, dan karena itu Dia menyatakan berita anugerah bagi saya dan juga bagi anak-anak sekalian. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Bapak Guru membacakan, mari kita mendengarkan dengan baik. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, baik anak-anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan buat kami semuanya. Sekarang kami akan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami dengan roh-Mu yang kudus. Berikan hikmat buat kami semua untuk boleh menjadi pendengar yang baik. Dan berikan hikmat kepada kami semua untuk boleh mengerti akan cerita firman Tuhan hari ini. Serta berikan hikmat kepada kami semua untuk boleh melakukan akan firman Tuhan itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum Ibu Guru bercerita firman Tuhan hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, cerita firman Tuhan minggu yang lalu bercerita tentang Adam dan Hawa. Nah, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ya, mereka telah memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Nah, buah pohon ini ada di tengah-tengah Taman Eden dan diberi nama pohon pengetahuan
tentang yang baik dan yang jahat. Lalu apa yang dialami oleh Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah pohon itu? Mata mereka terbuka dan akhirnya mereka sadar kalau mereka telanjang sehingga mereka menjadi malu. Dan untuk menutupi rasa malunya, Adam dan Hawa lalu membuat pakaian dari daun pohon ara. Apakah cukup sampai di situ? Setelah memakai pakaian dari daun pohon itu, apakah semuanya sudah beres? Oh, tidak. Masalah baru akan datang. Pada waktu itu, Tuhan Allah berjalan-jalan di tengah Taman Eden. Tuhan Allah datang untuk mencari manusia yang sudah berdosa itu. Tuhan Allah tahu bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi suara langkah Tuhan di dalam Taman Eden, mereka menjadi ketakutan. Padahal dahulu ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan, perasaan mereka diliputi dengan kebahagiaan. Tetapi sekarang tidak lagi. Mereka justru pergi bersembunyi di antara pohon-pohon di dalam Taman Eden. Ya, mereka melakukan itu karena mereka diliputi oleh perasaan bersalah. Dan mereka juga merasa takut. Nah, itu adalah akibat dari dosa yang sudah mereka lakukan. Tetapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Mereka tidak bisa menyembunyikan diri mereka dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan datang mencari Adam dan Hawa, manusia yang sudah berdosa itu. Tuhan berfirman, "Di manakah engkau?" Dengan lembut suara Tuhan terdengar di antara pepohonan di dalam Taman Eden di waktu sore yang sejuk. Tuhan datang memanggil mereka. Tuhan tahu di mana mereka dan Tuhan datang untuk mencari mereka. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa berbicara dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa datang kepada Tuhan, sujud mengakui dengan benar akan dosa yang mereka sudah lakukan. Dan Tuhan datang mencari mereka karena Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya itu, milik kepunyaannya itu, hidup di dalam ketakutan karena dosa yang sudah mereka lakukan. Tuhan ingin mereka datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk kembali taat kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita semua ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, jangan pernah lari dari Tuhan, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Kita datang dan sujud kepada Tuhan, mengakui akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan kita berjanji untuk tetap taat kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan datang untuk mencari mereka? Adam menjawab kepada Tuhan,
bahwa ketika aku mendengar suara langkah Tuhan di dalam taman, aku menjadi ketakutan sebab aku telanjang, maka itu aku bersembunyi. Lalu firman Tuhan, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah pohon yang aku larang itu? Lalu kemudian Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, dialah yang memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan. Lalu kemudian Tuhan Allah bertanya kepada perempuan itu, Hawa, mengapa engkau melakukan itu? Hawa kemudian menjawab bahwa aku telah ditipu oleh ular. Karena itu aku memakan buah itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lewat cerita ini kalian bisa melihat bagaimana respon Adam dan Hawa terhadap panggilan Tuhan. Mereka bukannya datang sujud di hadapan Tuhan, mengakui akan dosa mereka, mengakui akan kesalahan yang mereka perbuat, tetapi mereka justru malah berdalih dan mulai melempar tanggung jawab. Bahkan Adam sudah berani menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberikan buah itu sehingga aku memakannya. Jadi secara tidak langsung Adam menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian Hawa melempar tanggung jawabnya kepada ular. Ular tidak memiliki siapa untuk tempat dia mengalihkan tanggung jawabnya. Ular diciptakan oleh siapa? Tentu Tuhan lagi yang dipersalahkan, karena Tuhan menciptakan ular. Nah, sehingga dosa yang dibuat oleh manusia, dari awalnya satu dosa berkembang menjadi dosa yang lain. Mereka bukannya datang kepada Tuhan memohon ampun, malah mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dosa mereka semakin bertambah, apalagi mereka sudah mulai menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika kita jatuh ke dalam dosa, jangan biarkan diri kita tetap berada di dalam dosa. Ya, karena akibat dosa kita akan merasa malu. Kita akan selalu dihantui oleh perasaan bersalah, perasaan takut, sampai tidak mau bertanggung jawab. Bahkan kita bisa saja menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan. Sehingga dosa akan menghasilkan dosa. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk memutus rantai dosa itu? Yaitu dengan datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan meminta ampun dan bertobat untuk pelanggaran yang sudah kita lakukan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Jika kalian sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca, bahkan boleh merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk meresponi akan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 355. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bait yang kedua, hai marilah kecil dan besar. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita sampai hari ini. Karena itu, mari kita juga menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Salah satunya melalui persembahan yang akan kita berikan saat ini.
Anak-anak sekolah minggu, mari mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Amin. Mari anak-anak persiapkan persembahannya dengan baik. Persembahannya boleh ditaruh di amplop atau disimpan di amplop, dikumpulkan dan nanti boleh diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat dari rumahnya. Kita beri persembahan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan pujian, muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana anggurmu akan melimpah penuh. Kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat, juga mendoakan persembahan kita hari ini dan akan dipimpin oleh Ibu Guru Anti. Kepada Ibu Guru Anti dipersilahkan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tenang dan kita sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan akan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong agar kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau berkenan memberkatinya agar dapat digunakan dengan baik bagi penyebar luasan akan firman Tuhan. Dan yang masih pada diri kami, Tuhan berkati agar kami boleh menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berkenan berikan kepada masing-masing kami. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa buat teman-teman kami yang sementara mengikuti ujian semester. Tuhan senantiasa menolong mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan kepada mereka dengan baik. Dan harapan kami semua bahwa anak-anak Tuhan ini boleh menyelesaikan akan ujian semester ini dengan baik. Dan mereka pun boleh memperoleh hasil yang baik pula. Berkati orang tua mereka di dalam mendidik dan mengasuh mereka. Berikan kesehatan buat orang tua kami semuanya. Berikan hikmat di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak Tuhan. Agar mereka tetap sabar di dalam mengarahkan anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh dengan baik, dengan sehat. Dan mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong jamah tubuh mereka yang sakit. Sembuhkan mereka agar mereka boleh pulih dari sakitnya. Teman-teman kami yang belum sempat beribadah, mungkin mereka lalai. Tuhan ketuk pintu hati mereka agar minggu depan mereka pun boleh beribadah, walaupun pada saat ini kami hanya bisa beribadah secara online. Tuhan, kami juga datang bersyukur bersama teman-teman kami. Mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan senantiasa memberkati di dalam pertambahan usia mereka, agar mereka senantiasa sehat
dan mereka senantiasa menaikkan syukur hanya kepada Tuhan semata. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan 1 minggu ke depan. Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan-Nya bagi kita. Mari kita bersyukur dan kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari tetap tinggal di dalam Yesus. Karena di dalam Yesuslah kita akan menemukan sukacita dan kasih-Nya akan terus menuntun dan menyertai hidup kita. Karena itu jangan pernah takut, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Mengakhiri ibadah kita, kita menyanyikan pujian, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Terima kasih anak-anak sekalian, selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.